Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati tim kajian Mutiara Sholihah. Nah, ini baru bisa. Tim kajian Mutiara Sholihah ITS ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Selalu diberi kesempatan untuk kita belajar bersama ya, Mbak Aulia ya. Dan terima kasih untuk Ning Firda, Ning Uci ya, memperkenalkan saya terutama dengan komunitas yang lebih luas. Kali ini kita mendapatkan tema sholat wanita. Saya lebih luas Kak, membedahnya ke Risalatul Jamaah. Jadi Risalatul Jamaah itu piye tata caranya orang sholat jamaah. Nah gitu ya. Bentar. Sudah kelihatan ya, share-nya bisa ya, sudah ya? Sampun Ibu. Oke. Jadi para peserta, para pendengar yang nanti ikut menikmati di YouTube, kita belajar ya. Kayaknya saya ketika kemarin Neng Firda, Bu, ini ada persoalan dari mahasiswa, dari teman-teman ITS bla 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 gitu ya. Kemudian gimana kalau sebenarnya menjadi persoalan ya. Sebenarnya gimana kalau sholat jamaah itu softnya, kalau sesama perempuan kan bisa jejer-jejer begitu. Nah, gitu kan. Mesti bisa jejer, nggak ada perbedaan antara imam sama makmum ya. Nah, ini nanti bagaimana gitu ya. Jadi yang penasaran saya jawab dulu ya. Ya bagaimanapun kan untuk menunjukkan toh Mbak ya, secara fisik kan untuk menunjukkan perbedaan antara imam dan makmum ya. Jadi setidaknya kan ya, nanti jawabannya setidaknya tuh misalnya ini kakinya imam, tumitnya imam ya, tumitnya imam Mbak, tumit ya, berarti tumit ya Mbak, tungkak Mbak, tungkak. Nah itu setidaknya makmum itu jempol kakinya makmum itu di sejajar atau di belakangnya tumitnya imam. Pokoknya imam ki lebih ke depan sedikit ya. Tujuannya apa? Tujuannya kalau nanti ada orang yang makmum lagi ya, itu kan ngerti sing imam sing endi. Ya. Kan jadi kalau ada makmum masbuk ya, kan berarti kari tuh. Makmum masbuk kan makmum yang tertinggal ya. Itu kan misalnya dia si imam itu ada makmumnya, nggak usah nablek, nggak usah kita ngasih tahu ya. Tuk ngono kan, tidak usah karena apa, dia otomatis sudah jadi imam. Tapi kalau sendirian kan mesti di tablek, atau tadi kalaupun tidak nablek kita tahu wi antara Dewi sama si Aminah, Dewi jadi imam, Aminah jadi makmume. Kemudian saya mau ikut bergabung ke jamaah, saya mantep imame Dewi tuh. Lah kalau jejer nggak ada perbedaan, lah saya gimana? Dadak nunggu gerakan sholat kan ketoro, nanti yang duluan geraknya berarti dia imamnya, lah ya kesuwenan gitu ya. Jadi itu yang penasaran itu. Tapi sekarang kita mulai dari awal ya. Saya kira anak-anakku mahasiswa akuntansi, mahasiswa ada enggak ya mahasiswa akuntansi, mahasiswa gitu ya. Barangkali ada yang belum pernah belajar ini, ayo kita belajar bareng ya. Jadi sholat jamaah itu apa sih? Jadi sholat yang dilakukan oleh bersama-sama sekurang-kurangnya 2 orang ya. Yang namanya jamaah sekurang-kurangnya 2 orang, ada imam dan ada makmum. Ketentuannya seperti apa? Makmum itu harus mengikuti perbuatan imam. Gerakannya orang tok disi ya, tidak boleh mendahului, harus mengikuti setiap gerakannya imam. Nah, adapun sholat yang dianjurkan
dikerjakan secara berjamaah itu ada yang sholat wajib, ada yang sholat wajib yaitu sholat 5 waktu ya, dan sholat Jumat itu dianjurkan untuk sholat jamaah. Nanti apa hukumnya? Nanti ya, sabar Mbak Ule ya. Kemudian sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah apa saja? Ada sholat hari raya, ada sholat tarawih, ada sholat witir, ada sholat istisqa itu sholat minta hujan, ada sholat gerhana baik kusuf maupun khusuf, dan sholat jenazah ya. Nah kalau misalnya saya pengen sholat duha Bu berjamaah ya, tidak ada anjurannya sholat duha berjamaah. Tapi ya kalau misalnya berjamaah nggak apa-apa, mubah saja gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah, bentar Mbak, tulisannya roto ketutup. Selanjutnya adalah hukum sholat berjamaah itu pada dasarnya adalah sunnah muakkad. Ada yang mengatakan wajib sih ulama tertentu, tetapi nyatanya seandainya nggak sholat jamaah juga sholatnya kan tetap sah. Berarti sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan. Tetapi kemudian diperinci ya, diperinci hukum sholat berjamaah itu sunnah muakkad, tetapi kemudian diperinci lagi menjadi 7. Pertama yaitu fardu ain. Fardu ain di mana? Sholat Jumat bagi laki-laki. Itu sholat jamaahnya itu fardu ain bagi masing-masing laki-laki yang memenuhi persyaratan Jumat. Maksudnya gitu ya. Kemudian sholat jamaah dihukumi fardu kifayah di mana ya? Fardu kifayah itu kewajiban kolektif. Artinya kalau ada salah satu, ada yang mewakili sudah melaksanakan itu ya. Di sini misalnya contohnya langsung sholat jenazah, maka yang lainnya tidak berkewajiban. Itu sholat, itu namanya fardu kifayah. Yang ketiga, hukum sholat berjamaah itu sunnah muakkad, yaitu untuk sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu kalau dilakukan secara berjamaah itu sunnah muakkad, lebih bagus, sangat ditekankan, sangat dianjurkan ya sunnah muakkad itu ya. Sedangkan sunnah biasa itu ya ada di sholat Aid, istisqa, gerhana, itu sholat berjamaahnya sunnah biasa. Tapi logikanya ya lucu kalau kemudian sampai sholat Id kok sendirian. Pancene ya kudune berjamaah ya, sekalian untuk syiar bahwa wah orang Islam keren kan begitu. Kemudian hukum sholat berjamaah yang keempat adalah mubah. Tidak disyaratkan. Gimana yang mubah itu? Ketika di sholat-sholat itu seperti duha dan sholat sunnah rawatib tidak disyariatkan atau tidak disyariatkan berjamaah. Jadi kalau sholat sunnah rawatib kok nggak ada jamaah lah, yuk kangelan toh, malah wong bingung pikir selagi sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah atau sholat 5 waktu. Sholat sunnah rawatib itu sholat yang mengiringi ya, mengiringi sholat fardu 5 waktu, baik qobliyah sebelumnya maupun yang ba'diyah setelah sholat 5 waktu. Kemudian yang kelima, khilaful aula. Apa sih khilaful aula ya? Larangan yang tidak memiliki acuan dalil secara langsung tapi digali, dipahami dari perintah sunnahnya. Jadi misalnya al-amru bisyai nahyun bididi. Ya, kalau khilaful aula yang ada di atas itu ada perbedaan niat antara imamnya niat sholat ada, sholat pada waktunya. Sementara makmumnya niat sholat qodho. Nah, kalau begini berarti aluwung ora usah jamaah. Kan begitu. Lah dewek-dewekan kok sing makmum sholat ada misalnya zuhur ya di waktu zuhur. Sementara makmumnya sholat qodho. Kok ape jamaah? Lebih baik tidak usah jamaah gitu ya. Kemudian makruh. Makruh itu kalau imamnya itu orang yang fasik, ya kita sebenarnya tahu orang itu kurang bagus, tetapi karena status sosial kan kadang begitu, Mbak. Status sosial mengharuskan dia itu kemudian kepedean mengajukan diri jadi imam.
Kalau nun sewu di kalangan orang yang tahu hukum ya, atau dulu Bu Im di pesantren, justru itu udur-uduran tidak mau Mbak. Kalau ada mau sholat jamaah, itu tuh nggak ada yang mau jadi imam. Sampai pucuke nopo kina pucuke sajadah ya kan biasanya ada kiwir-kiwir itu ya hiasannya sajadah. Itu protol kabeh arek pondok. Karena apa? Tarik-tarikan ora podo gelem dadi imam. Maksudnya orang podo gelem itu apa ya? Enggak kewanen ya, tidak menonjolkan diri untuk jadi imam gitu loh. Itu kalau yang tahu hukumnya. Tapi kalau misalnya di masyarakat ya, di daerah tertentu, di wilayah tertentu kita masih tahu ya orang itu sebenarnya orang fasik ya, mungkin ya koruptor, ya kerjora bener, ya seneng gendaan. Tapi kemudian dia jadi imam, kita tahu kepribadiannya dia, imam itu seperti apa kualitasnya. Nah, kalau kita menjadi makmum itu punya makruh. Kalau kita tahu kita nggak usah makmum sama orang itu. Ada Bu Yayu, Bu Yayu Kemenak Bojonegoro. Terima kasih hadir. Kemudian hukum yang ketujuh ya, hukum yang ketujuh adalah haram. Haram itu ketika apa? Ya, haram berjamaah ketika sholat itu di tanahnya ya, di tanah rampasan atau diperoleh dengan cara yang tidak benar. Bu, kalau sholat di jalan raya bagaimana? Haram karena apa? Madorotnya lebih besar. Ya, kalau ketabrak gimana? Atau mengganggu orang lain, itu juga termasuk haram. Atau sholat jamaah di lokasi ghasab atau tanpa izin. Itu yang haram itu jamaahnya loh ya. Lah, tapi status sholatnya gimana? Status sholatnya ya sah saja. Cuman kan ya nggak bener gitu ya. Misalnya saking terpaksanya itu boleh ya sholat di situ kalau terpaksa. Itu kan ad-daruratu tubihul mahdzurat, sesuatu yang terpaksa tidak ada jalan lain gitu ya, dan kita ternyata harus sholat di atas misalnya tadi tanah sengketa, tanah rampasan begitu ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang terpaksa, sebenarnya ada masjid, kok Anda sholat di tanah yang itu tadi tanah sengketa dan lain sebagainya. Kemudian panjenengan kok mengadakan sholat jamaah di situ. Nah, itu haram jamaahnya. Ini perlu dipertimbangkan ya, Bapak Ibu yang ngurusi mau sholat Aid, mau sholat apalagi mau sholat gerhana gitu ya. Kemudian di lapangannya lapangan sengketa atau lapangan apa begitu kan nggak etis kan ya. Kita sebagai umat Islam itu harus menghormati semuanya. Oke, itu tadi hukum sholat berjamaah ya. Jadi pada dasarnya hukum awalnya adalah sunnah muakkad, tapi bisa menjadi fardu ain bahkan ya, atau sebaliknya sampai haram dengan kondisi-kondisi tertentu. Selanjutnya adalah keutamaan sholat berjamaah. Nah, biar langsung semangat ya. Bu Im saja senengannya sholat ning omah Meda. Cynthia Ayu Ananda. Yang pertama ya, ini dari katanya gini, kalau jelaskan itu loh, ojo urusan akhirat wae. Loh, akhirat itu ya penting. Kita itu hidup di dunia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kadang gitu loh ya. Kita yang kerja di kantoran, saya yang uplak-utek sejak pagi kuwi sampai ora sempet kemana-mana. Ngurusin nyiapin materi ini, materi itu, mengikuti acara ini, mengikuti acara itu. Kalau tidak ditotol niatnya, Masya Allah, mubazir. Karena apa? Semua perilaku kita ternyata hanya bernilai untuk dunia saja. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Bu, kalau sholat jamaah ini jaminannya jaminan akhirat, Bu. Kata siapa? Oleh karena itu, kita jangan kepedean ya, maka usahakan sebisa mungkin berjamaah. Karena apa? Lebih berpeluang diterima sholatnya. Sholat itu ya, sholat kita, makanya kita kan ya Allah, wa amalan makbulan gitu kan ya. Semoga saya itu termasuk orang yang terpilih, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tabaruk, harus prihatin, harus roja, harus berharap bahwa semua amal perbuatan kita diterima, khususnya sholat ya.
ayo tingkatkan kualitas sholat kita, tetapi kan nggak mudah memang ya. Sholat kita nggak ada jaminan bahwa sholat kita akan diterima. Persyaratannya banyak, rukunnya banyak, ya. Caranya juga kudu bener. Butuh keikhlasan dan kekhusyuan agar sambung, agar connect dengan Allah. Jadi kita tingkatkan ya, hayu ya anak-anakku. Saya yang sudah mau 50 tahun, itu kualitas sholatnya bumbuan. Hah? Pokoknya cirinya kalau habis sholat ya, kayak Bu Im, kalau habis sholat nih sambil wiridan, geluntung nak tidur, lah itu ketara kuwi. Sholatnya hanya sholat menggugurkan kewajiban. Ya, saya berharap semoga panjenengan ya, semoga panjenengan sholatnya lebih bagus ya kualitasnya daripada Bu Im. Yang Bu Im tak mari sholat ya, dikongkon wiridan iku langsung geluntung saru kue. Dan kemudian alhamdulillah wis sholat subuh. Artinya plong kayak gitu. Wah, ini diantara tanda-tanda bahwa sholat kita itu baru kualitasnya menggugurkan kewajiban. Belum sampai iqamatus sholat. Padahal tujuan sholat itu, misi utamanya adalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu harusnya bisa mencegah pribadi si musolli, orang yang sholat itu mencegah diri dari apa? Perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau orang sudah iqamatus sholat, ya, sudah mendirikan sholat, artinya apa? Sudah menerjemahkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah persoalannya untuk sampai kualitas ke sana saja sulit, apalagi memastikan bahwa sholat kita khusyuk dan apa ya, sebagai media komunikasi kita dengan Allah. Mestinya sholat harus begitu. Jadi ojo aras-arasan kalau sholat karena niatnya gini, aku itu mau ketemu dengan Allah. Salah satu media yang paling mudah kita ketemu, connect dengan Allah adalah dengan sholat. Nah, ketika sholat berjamaah gitu ya, kalau ada satu saja dari jamaah itu ternyata kualitas sholatnya benar, sholatnya diterima, maka semua anggota jamaah itu diterima semua. Nah, itu loh enaknya orang sholat jamaah. Ya, jadi ojo sombong terus, sholat kok sendirian terus. Ya, usahakan kalau nggak bisa di musola, nggak bisa di masjid, ya ayo di rumah gitu ya. Ya, setidaknya suami istri lah ajak sholat berjamaah. Ojo kayak aku. Aku tuh kadang begitulah, kesuwen deh ini nanti diantaranya ya. Kesuwen nunggu. Bagaimana? Pakai dong kesepakatan, pakai komitmen ya supaya tidak saling menunggu. Kemudian yang kedua, keutamaan sholat jamaah, diampuni segala dosa, diampuni segala dosanya dan dibalas berlipat ganda ya. Hadisnya yang sangat terkenal, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa ishrina darajah. Wah, tulisan Arabi udah jelas kayak gue ya. Sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendiri. Dibanding dengan sholat sendiri, lebih utamanya di mana ya? Dengan 27 derajat. Bu, 27 derajat itu seperti apa? Ini sebagai penggambaran ya. Jadi penggambaran kalau misalnya kita sholat sendiri dapat pahala 1, berarti ya kan begitu toh ya. Dengan sholat jamaah berarti dikalikan 27 kali. Lah, kalau sholat sendiri misalnya dapat 10, berarti sholat jamaah 270. Kira-kira ngono lah ya. Pokoknya ini derajat itu ya berarti apa ya? Grade tingkatan ya. Kemudian yang ketiga, terhindar dari was-was dan godaan setan nih. Serius ini. Prakteknya kalau sholat sendiri, Mbak Sopo tadi moderatornya lali aku. Mbak Sopo jenenge? Aulia, Bu. Mbak Aulia. Kalau sholat sendiri Mbak, mungkin yang sampean konsentrasinya masih oke ya, khusyuk ya. Yang Bu Im itu, misalnya sholat zuhur, aku mesti bingung, iki mau rokaat ketiga atau rokaat keempat. Soalnya mikir dapur. Nah, lah ngoten. Sendiri pasti begitu. Tapi menawi sholat jamaah kan setidaknya saling mengingatkan, ngono loh. Setidaknya aku sing lalian iku tinggal gandol imam. Jebule imame melu keliru ya melu guyu terakhir setelah sujud sahwi bar salam guyu bareng.
Tapi setidaknya ngoten ya, kalau sholat apalagi di masjid, insya Allah ya, syaratnya memang si makmum yang terdekat dengan imam itu juga konsentrasi. Bu imam lali ku yo di wacakno yen lanang kan subhanallah. Ya, jebule imamnya di subhanallah subhanallah ngantek Allahu Akbar. Oh, ternyata nggak sadar-sadar lah. Kalau jamaah perempuan ya, maka pakai teblek ya. Halo, pakai teblek ya. Teblek ini ya. Ojo teblek ngene aku tak ketoro. Kan beda. Ngene loh ya. Mengingatkan imam kalau keliru. Kayak bunyinya beda. Insya Allah imam langsung, oh berarti aku sing salah. Kalau ngene loh, kayak sing tepuk-tepuk iki jamaahku apa wong nepuki apa ki manuk doro kan. Jadi gini ya cara mengingatkannya ya kalau perempuan ya. Oke, jadi terhindar dari was-was dan godaan setan karena apa ya, itu tadi orang banyak ya, kalau ada yang keliru ada banyak yang mengingatkan, dan insya Allah imam yang tidak fasik imam yang tidak fasik yang tenanan bisa khusyuk, insya Allah apa ya, orang bingungi kita tinggal ikut saja gitu ya. Di sini ada hadisnya keren, yaitu ma min salasin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus sholatu illa qad istahwadha alaihimus syaitanu fa alaika bil jamaah fa innama yaqulu dzibul qasiyah. Ya. Jadi gambarannya tidaklah ada 3 orang di suatu desa atau lembah, kemudian di desa tersebut tidak didirikan sholat jamaah. Ya, kalau ada di suatu daerah kok tidak pernah didirikan sholat jamaah, maka setan bisa menguasai mereka. Karena itu tetapkanlah kalian harus selalu berjamaah. Karena sesungguhnya, jadi gambarannya serigala, misalnya di situ serigala digambarkan setan gitu ya, itu hanya akan menerkam kambing yang sendirian. Ya, intinya ketika kita sholat berjamaah kan secara tawaran ribet gitu, itu sudah luar biasa. Belum lagi nanti dampak-dampak di sosialnya. Ya. Kemudian dihapus kesalahan-kesalahan dan akan ditinggikan derajat mereka. Ya. Jadi ini nanti itu pahala-pahala pahala-pahala nanti di akhirat loh. Ya kan perlu ada investasi akhirat. Kalau di dunianya gimana? Di dunianya dengan kita rajin berjamaah, maka kita terasah kepekaan sosial kita. Contohnya, loh, ini kok yukti, biasanya jejer aku nih baris kedua kok ora ono ki nang endi? Alah Bu, yukti niku sakit atau yukti menika saweg nampa putu. Lah kan jadi ngerti. Kalau kita nggak pernah sholat jamaah, mana tahu kalau tetangganya jebule opnam ning rumah sakit itu 10 dino ya ora ngerti. Gitu ya. Kemudian keutamaan sholat jamaah yang selanjutnya adalah Allah akan menaunginya ya, memberi apa payon menaungi di hari kiamat. Besok itu di yaumil mahsyar ketika penghitungan hisab. Bayangno antriane Bu, Mbak, Mas. Itu antriannya luar biasa. Kalau tanpa perlindungan dari Allah, halah buleleh bopo sirah-sirah kita, kepala-kepala kita. Kemudian selanjutnya, bagi mereka yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu, Allah mengatakan bahwa mereka yang datang ke masjid adalah tamuku, tamunya Allah. Dan Allah menjamin akan selalu memuliakan tamu. Ya, jadi bisa, Bu, tapi buktinya apa, Bu? Saya itu rajin sholat berjamaah, Bu, tapi tetap Pak Ibu ekonominya seperti ini lah piye. Dan jenengan misalnya sholat berjamaah tahajud rajin, tapi tahajud jam 1 sampai subuh. Tahajud sampai sholat subuh. Mari sholat subuh tidur. Rezekine dipatok ayam. Mestinya nilai-nilai dari sholat berjamaah tentang kedisiplinan, tentang kebersamaan, tentang semangat mencari pahala, tentang semangat mencari rezeki, diterapkan dong dalam kehidupan. Nah, ini masih lanjutan. Meraih keutamaan berjamaah tadi itu nggak bisa kalau kita nggak diraih secara berjamaah, secara kolektif. Ya, supaya kolektif
kolegial bareng-bareng mendapatkan kebahagiaan dari jamaah gimana? Bangun komitmen bersama sebelum melaksanakan sholat. Maka wajar kalau misalnya di masjid tertentu itu ada aturan ya, aturan terkait sholat berjamaah, sholat jamaah zuhur karena masyarakat sini kerja semua dan kemudian istirahatnya jam 12.00, maka sholat jamaah zuhur akan dimulai jam 12.10 misalnya. Kemudian di daerah-daerah tertentu ya, saya di mertua saya itu kalau sholat asar, azan asar itu jam 4.16.00. Nah, kayak gitu. Kalau itu kesepakatan itu demi supaya apa? Supaya semuanya bisa berkesempatan berjamaah. Ya. Kemudian ada juga misalnya waktu azannya itu tadi waktu azannya ada yang jam 16.00 untuk asar, ada yang jam 12.00 untuk zuhur. Padahal kan zuhur itu kalau sekarang jam berapa? Jam 11.30 ya wis zuhur ya. Kemudian asar malah sadurunge jam 3. Nah, jadi waktu azan menyesuaikan masyarakat tertentu, kemudian jeda antara azan dengan iqomah itu kan biasanya ada jedanya. Ada nopo kuwi ada jeda, ada jarak ya antara enggak langsung. Itu kebiasaan-kebiasaan bagus begini ya, tradisi-tradisi bagus begini jangan dirusak oleh oknum yang mengatasnamakan sholat yang paling baik adalah sholat di awal waktu. Betul, ada hadisnya. Tapi kemudian peraturan ini harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Ya, jadi jangan memakai doktrin tadi ya, aturan secara kaku dengan mengenyampingkan kondisi sosial dan budaya daerah atau masyarakat setempat. Jadi ada aturan-aturan common sense, nah ya kebersamaan, ada aturan bersama itu untuk memastikan tidak ada jamaah yang tertinggal. Maka kemudian ulama Nusantara membudayakan ya nuwun sewu di daerah-daerah tertentu itu kan ada puji-pujian, baca sholawat untuk menunggu jamaah. Lah ini dalam rangka ini. Itu ada kisahnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu ketika mau sholat subuh gitu ya, ternyata di jalan di depannya ada lelaki, padahal simbah-simbahnya ya kakek-kakeknya itu Yahudi. Tapi Ali itu sadar betul harus hormat kepada setiap orang, ora entok bisi mlaku wong sing luwih sepuh. Ya, akhirnya Ali waduh jan iki aku mesti ketinggalan ora keduman jamaah bareng Rasulullah. Ya, dengan niat menghormati kakek Yahudi tadi, ternyata sampai masjid loh. Lah kok Rasulullah rukuk di rakaat kedua. Akhirnya apa? Ali bin Abi Thalib langsung melu rukuk rakaat kedua. Ini artinya apa? Ya, karena apa saat itu Rasulullah suwi banget oleh ruku. Habis sholat ada sahabat yang tanya Rasul, ya Allah, jenengan kayak nopo rukunya kok suwi banget. Katanya Rasulullah, iku mau pas ruku rakaat kedua kok aku ditahan oleh malaikat Jibril. Rasulullah ya ora ngerti apa. Ternyata ada Ali yang tadi demi menghormati kakek Yahudi dan dia pengen banget ikut jamaah subuh. Pelajaran yang bisa diambil adalah begitu tingginya penghormatan Islam kepada orang lain, ya. Tadi menghormati kakek Yahudi tadi. Dan Allah juga menghendaki semua orang berkesempatan jamaah. Kemudian ada penjelasan lagi. Kenapa kemudian Rasulullah kok ditahannya pas ruku? Pas ruku rakaat kedua. Kira-kira rukunya itu kalau dalam hadis diceritakan itu sampai waktu subuh meh entek, berarti saking suwene ya. Kira-kira yang dengkule buin sing lagi bermasalah iso nyungsep.
Ini dalam nanti kalau kita kita makmum masbuk. Saya gambarnya begini. Ini gambar orang ruku ya, Mbak Aulia. Ya. Makmum masbuk terhitung ikut rokaatnya imam itu adalah ya minimal menemui rukuknya imam. Contoh ya Mbak ya, Aulia. Tadi kan Ali bin Abi Thalib kari tuh, Rasulullah masih rukuk di rakaat kedua. Lah, saat Rasulullah rukuk di rakaat kedua, ini alinya di belakang nih, masih berdiri. Maka langsung ikut rukuk. Oke ya Mbak? Halo? Oke. Ya, itu maka Ali bin Abi Thalib tadi dalam contoh itu, dia esi keduman satu rokaat. Ya, gitu ya. Oke. Nah, penjelasan lanjutannya ini kalau ada makmum masbuk, ya, contoh setidaknya dapat rokaatnya imamnya kebetulan ini contohnya Rasulullah. Aduh, loh kok jebule pegel. Gini ya. Nah, ketika kita si makmum ini tadi Ali bin Abi Thalib kebetulan ya contohnya ya. Ketika Ali lagi Allahu Akbar, kemudian Rasulullah sami Allahu liman hamidah. Halo, prosesnya sama tuh. Sama gini ya, ini gini kan nggak tahu kalau mau ada Ali ketinggalan misalnya gini ya, nih singkene Allahu Akbar yang sini sami Allahu liman hamidah itu sudah keduman, sudah termasuk mendapatkan rokaat itu. Paham ya Mbak Aulia ya? Ibu paham. Jadi nanti makmum masbuk itu jangan kayak orang yang pernah aku temui ya, pernah aku sholat tarawih. Orang itu ketinggalan sholat apa kayak Mbak? Sholat isya-nya Mbak. Karena tidak tahu ketentuan sholat jamaah makmum masbuk, makmum yang tertinggal. Kalau nggak tahu itu ditututi Mbak. Ditututi, ngerti. Ketinggalannya sudah sampai di rokaat ketiga karena tidak tahu caranya ngebut Mbak. Dia itu ngebut, ngejar. Ya, rokaat pertama jengklat. Rokaat kedua jengklat. Kemudian rokaat ketiga baru alhamdulillah bisa ngejar. Emangnya kayak ngejar bis kayak gitu? Enggak ya. Mbak, Mas ya. Orang makmum masbuk itu ora koyo dikejar bis. Kalau panjenengan pokoknya menemui gerakan imam dimanapun langsung ono maneh sing nunggu. Saya itu ketinggalannya satu rokaat. Kalau saya langsung ngikut di rokaat kedua ya nanti hitungannya angel. Misalnya itu sholat duhur Mbak, maka nunggu nanti langsung ikut di rokaat ketiga itu juga nggak benar juga. Ya, yang benar langsung ikut gerakannya imam, walaupun imamnya sudah lagi sujud ya ikut walaupun tidak termasuk dalam rokaat itu ya. Bu rugi Bu, tiwas pegel kakean sujud lho piye sampean iku wis ketinggalan iku. Sebanyak mungkin gerakan imam yang kita ikuti. Tentang nanti pahalanya bagaimana ora usah mikir ya, serahkan semuanya pada akuntannya Allah. Mahasiswa akuntansi mesti yang jelas kayak ngene guyu. Ya. Kemudian syarat imam. Syarat imam itu ya dari berbagai nanti banyak ya menurut imam berapa tapi saya ambil satu aja. Syarat imam itu yang jelas punya ilmu ya, punya ilmu, tahu tentang tata cara sholat, tahu tentang ilmu-ilmu agamanya lebih kompeten, itu yang harus diutamakan. Kemudian yang kedua, baik bacaannya. Baik bacaannya itu maksudnya tidak harus meredup Mbak ya, tetapi tajwidnya benar, tartil ya, karena itu syarat diantara adabnya imam adalah memberi kenyamanan, nyaman pada makmumnya. Nah, misalnya saya rodo sedikit bisa ngaji, bacaan Al-Qur'anku rodo bener. Lah, kok ono imam langsung kletot ngajine gak bener, kan aku gak nyaman. Piye ndang wong ngono kok dadi imam ndak? Kok yo kepedean banget dadi imam. Gitu ya. Kemudian mulia akhlak dan nasabnya. Itu banyak kalau menurut terjadi Bu Im.
Halo? Itu banyak terjadi imam-imam yang di desa-desa itu kur imam gitu aja. Mangke kita bahas ya Bunda ya. Jadi ya itu tadi, karena mungkin kalau di desa-desa mungkin saking tidak adanya. Dan nun sewu, kalau dia merasa ilmu agamanya kurang, kok kepedian banget ya. Kan memang kadang itu banyak hal, karena status sosial, karena ingin dihormati dan lain sebagainya. Atau nun sewu, ya, atau nun sewu, dia sebenarnya bisa ilmu agamanya bagus, tetapi karena wong Jowo ya, itu makhrajnya ngomong ain aja ngain ya, dan lain sebagainya. Lah itu nanti ada bahasan ya Mbak Gibu nggih. Saya lanjutkan nggih. Syarat fikih. Syarat imam menurut fikih. Fikih itu berarti dia nanti sah atau tidak sholatnya gitu ya. Yang pertama, imam itu ya muslim ya jelas, karena sholat itu kewajibannya orang Islam, maka dia muslim, beragama Islam. Yang kedua, baligh. Ya, baligh. Baligh itu batas minimal seseorang dikenai kewajiban atau mukallaf ya. Baligh itu kalau laki-laki ya umur 15 tahun komariah atau sudah bermimpi basah. Bermimpi basah itu artinya apa? Bermimpi ejakulasi ya, bermimpi mengeluarkan sperma. Itu berarti dia tanda kalau dia sudah kena beban taklif. Segala peraturan, segala perintah dan larangannya syariat Islam harus dia perhatikan. Nah, kemudian kalau balighnya perempuan itu menstruasi ya, menstruasi kalau sampai umur 15 tahun komariah belum mens berarti sudah dianggap baligh. Tetapi menstruasi yang dianggap tanda balighnya anak perempuan itu ketika usianya sudah masuk 9 komariah. 9 komariah itu antara hijriyah komariah atau hijriyah ya. Hijriyah dengan Masehi itu setiap tahun terpaut 11 hari. 11 hari. 11 kali 9 berarti 99 hari, Mbak. 99 hari berarti 3 bulan punjul sepertiga ya. Berarti umur 8 tahun. Iya, Mbak. 8 tahun, 8,5 bulan Masehi. Karena kita itu tidak terbiasa dengan hitungan hijriah. Jadi konversinya kalau menstruasi di usia 8 tahun 9 bulan ya. Gampangannya kan gitu ya, Mbak. 8 tahun 8 bulan setengah ya. Itu berarti si anak sudah mensnya itu sudah mens normal sebagai tanda balighnya. Kalau misalnya baru 8 tahun, 7 tahun kok mengeluarkan darah, itu darah penyakit ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah laki-laki. Ya, laki-laki itu tentu kalau makmumnya adalah laki-laki dan perempuan. Kalau sesama perempuan kan ya tidak harus boleh imam laki-laki, tambah kangelan banget lah ya. Kemudian berakal sehat. Kalau misalnya Bu, ada orang yang kadang sehat, kadang minha, setengah saking, agak gila gimana. Yang dianggap adalah ketika dia sehat bisa jadi imam. Kalau lagi gila ya berarti orang. Nah Bu, kalau kemudian ada penentuan imam, ada orang yang kadang gila, ada kadang sehat, ya golek sing orang nganggo kadang-kadang. Golek sing sehat selalu. Kemudian yang kelima, mampu membaca ya, artinya membaca Al-Qur'an, kemudian bebas dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, berarti suci no. Lah piye salat ora suci? Yo itu tadi salate. Kemudian bebas dari cedal ya. Jadi kan dibutuhkan kenyamanan jamaah ya, apalagi yang sholatnya jahar. Jadi jangan sampai cedal kok jadi imam. Lah kalau Bu, wong sing pinter, wong sing cedal kok. Ya putrane jenengan di sekolah kemaneh kono ben bisa pinter dan
kemudian bisa jadi imam. Kemudian dan bukan makmum. Artinya apa Mbak Aulia? Jadi kalau ada dia itu mau dijadikan imam, itu bukan makmum. Nah, kan kadang kalau makmum masuk kan doa banget ya Mbak yo. Ketinggalan Mbak Aulia itu tadi makmum sama saya ya. Sayanya sudah selesai. Akhirnya Mbak Aulia itu kan jadi sholat sendiri. Orangnya yang datang bisa ngeblek ke Mbak Aulia. Itu artinya Mbak Aulia harus siap jadi imam. Ngoten ya. Nah, di belakangnya Mbak Aulia itu ada Dewi tuh, ya. Dewi itu lagi makmum ning Aulia. Si Yanti datang-datang orang ngerti jelunturungane ngebleke Dewi. Nggak bisa, ya. Kudune ngerti bahwa si Dewi itu lagi makmum nang Aulia. Nah ya. Oke. Syarat imam menurut Imam Syafi'i ya, ini banyak ya, intinya orang yang mengetahui aqra'uhum, apa itu, kemudian hafalannya terhadap Al-Quran. Kalau ada orang hafid berarti dia harus lebih diutamakan menjadi imam. Yang kedua urutannya yang lebih paham sunnah atau orang yang lebih banyak mempunyai pengetahuan tentang ilmu agama. Urutannya nomor 2 wong pinter gitu ya, urutan nomor 2. Jadi yang pertama adalah orang yang pinter agama dan dia hafid. Hafalannya, bacaannya, Al-Qurannya lebih bagus. Itu yang diutamakan jadi imam. Yang kedua, orang yang faqih, ya, ahli fikih, pinter ilmu agamanya. Kemudian yang urutan ketiga, orang yang lebih dahulu hijrah dan yang lebih tua umurnya. Ini tentu konteksnya dulu Mbak. Ya, pada masa Rasulullah dakwah, orang yang duluan hijrah itu berarti tenanan olehnya membela agama, dan orang yang seperti itu layak untuk menjadi imam gitu ya. Kemudian para pengikutnya menambahkan bahwa urutannya harusnya itu urutannya pertama yang faqih dulu, kemudian orang pinter nih. Orang pinter kan insya Allah maksudnya pinter agama kan dia banyak juga bacaan Al-Qur'annya. Baru kemudian orang yang bacaan Al-Qur'annya lebih bagus, kemudian orang yang paling warok. Orang yang paling waro itu orang yang hati-hati banget dalam hidupnya, ya, hati-hati dalam mencari rezeki, hati-hati dalam bersikap, akhlaknya bagus, itu waro. Nah, kemudian urutan yang lagi ya dari Imam Syafi'i tadi, orang yang paling utama nasabnya. Jadi yang nasabnya bagus ya. Kalau tadi urutannya aqra'uhum, kemudian orang yang pinter, kemudian orang yang waro, itu kemudian enggak ada, ya, adanya orang-orang biasa ya. Nasabnya seperti apa, kemudian pola hidupnya bagus, akhlaknya bagus, kemudian bersih pakaiannya. Sama-sama ini kadang kan begitu, sama-sama itu di perjalanan. Ibu-ibu setua saya itu kadang nuwun sewu catrit, ngerti ya? Apa pipisnya gue loh ya, catrit, kemudian harus matur. Ya, walaupun nuwun sewu saya lebih pantas untuk jadi imam, tapi saya tak harus tahu kondisiku. Ngapunten, aku ini perjalanan ini cacrit, jadi aku nggak yakin apa ki bajuku ki najis kok ora. Lah, kudu matur. Artinya apa? Yang lainnya ya harus menyadari seperti itu, harus berani jadi imam ya. Kemudian paling baik suaranya merdu kalau bisa ya. Kemudian paling bagus wajahnya, dan pria yang sudah beristri lebih utama daripada yang belum beristri. Nah, sekarang adab imam. Sudah jam berapa sih ya? Sebentar tak lihat jamnya. Adab imam 11.55. Ya, 5 menit lagi pas ya Mbak untuk dialog ya. Adab imam. Pertama adalah konsep payung. Ya, umbrella konsep. Walah opo sih. Jadi imam itu ya namanya aja pelindung pemimpin gitu ya, harus menjaga dan mempertimbangkan kenyamanan makmumnya. Artinya apa? Berarti dia itu bacaannya ya, apalagi sholat jahar yang dibacakan keras, kudu fasih, ya, fasih, tartil ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim ya, fasih, tartil, dan kalau bisa merdu ya, suaranya cempreng banget, atos banget atau lemah banget itu ya kudu sadar diri. Kemudian atur lamanya sholat itu juga itu perlu ya, perhatikan kekhusyuan jamaah, atur lamanya tadi, jangan lama-lama, apalagi dia di masjid nasional, masjid sing biasanya orang-orang di perjalanan itu ikut sholat.
Ya, panjenengan sebagai imam kudu ngerti sebiasa. Sewajarnya saja lah, misalnya sujud. Itu kan sudah pakai misalnya sujud. Apa sih? Apa itu? Yang kayak gini ruku ya? Ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Satu, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ukurannya setidaknya 3 itu loh. Ora usah didawak-dawak nih, tambah-tambah opo ya. Nah, lah tapi ini artinya imam itu harus tahu kondisi jamaahnya. Ya, tapi kalau misalnya sholatnya di kampung, jamaah di musola kampung masih tampung ya, tidak ada anggota jamaah orang luar ya, kira-kira se-RW, se-RT kampung tadi itu memang meniatkan betul untuk sholat jamaah, meluangkan waktunya luar biasa dan sudah terbiasa, sudah tahu kalau imamnya Pak ini itu agak lama misalnya. Itu nggak apa-apa. Karena apa? Sudah diketahui dan mereka nyaman, ngerti. Aku senang, justru aku tuh senang sholat di sini tuh karena Masya Allah khusyuk, ora kemrungsung. Nah, ya. Artinya apa ini tadi? Imam menjaga kenyamanan, mengatur tempo, ritmenya, ruku, sujud dan lain sebagainya, melihat harus mempertimbangkan jamaahnya. Kemudian yang ketiga, beri jeda setelah Fatihah. Setelah Fatihah jahar ya, kan imam sudah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai amin gitu ya. Yang bagus adabnya imam adalah mandek sedilo. Mandek sedilo apa? Memberi kesempatan makmum membaca Fatihah. Tujuannya apa, Bu? Ya, tujuannya apa? Bagi imam ya, lu yapik baleni moco Fatihahnya, jangan-jangan gitu ya, tadi pas jahar itu ada nilai takabur sombong. Wih, suaraku apik banget ya, ini mesti sholatku diterima. Oh, maka tadi sambil memberi kesempatan makmum membaca surat Fatihah ya, imam juga nambeli, ojo meneng tok. Kan malah meneng ngelamun nang dinti bar lali apa maca surat selain Fatihahnya, gitu ya. Kemudian bagi makmum apa? Makmum di samping tadi memberi kesempatan membaca Fatihah juga supaya nanti ketika imam membaca surat setelah Fatihah bisa menyimak. Jangan-jangan imamnya lagi galau, kacau, maca surat Al-Kafirun badbut gak nyampe-nyampe. Lah, kalau makmumnya tadi masih ketungkul, masih sibuk membaca surat Fatihah dan tidak ada yang mengingatkan, gak rampung-rampung lah sholat. Gitu ya. Kemudian adab makmum. Yang pertama adalah mengikuti imam, tunggu imam menyempurnakan gerakannya. Sempurnanya dari apa? Dari selesainya bacaan penanda gerak itu. Misalnya Allah, misalnya mau ruku ya. Misalnya imam mau ruku, itu kan pasti Allahu Akbar, oke? Lah, Allahu Akbar itu berarti sapa kuwi mau makmumnya baru ikut ruku, gitu loh ya. Ojo bareng, ojo gembrungsung. Ya, jadi misalnya imamnya Allahu Akbar sampai melu gitu, kan bisa jadi kondang sampean sebagai makmum disi, gitu loh ya. Jadi setidaknya gini ya Mbak ya, makmumnya Allahu Akbar. Lah, ketika bar begitu sampean ya Allahu Akbar. Ngono loh ya. Jadi biar tertib. Karena apa? Gerakannya orang, apalagi umumnya imam-imam kan sepuh-sepuh tuh ya. Gerakannya kan lambat tuh Mbak. Walaupun Allahu Akbar, gitu sih sampean bisa nyalip Allahu Akbar disi. Gitu loh ya. Jadi pokoknya tunggu imam sampai sempurna gerakannya, kamu baru Allahu Akbar nututi itu. Kemudian yang kedua, ketika bersuara ya, bersuara pindah intikal tadi, Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamidah, si bacaane makmum kuwi ora usah banter-banter. Yen banter nyaingi Bilal, nyaingi imam. Ya, kalau imam kan banter memberitahu toh nak, memberitahu makmumnya bahwa ini wayahe ruku, imam banter sampai nojo melu imamnya Allahu Akbar sampai Allahu Akbar. Oh lah. Dah neo yen makmume ono wong 100 nang kaya sampean kabeh, lho tambah ora khusuk. Tambah ki mung suarane sapa ya? Banter banget. Jadi suara intikolnya perpindahan ada Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah
gitu untuk si makmum, ojo banter-banter, cukup krungu kupingmu dhewe ya. Kemudian yang ketiga adabnya makmum, jika makmum tidak mendengar bacaan imam, mungkin dia itu Mbak, apa Mbak, di masjid tapi dapatnya di Serambi sana loh Mbak, ora krungu. Maka kalau memang nggak dengar bacaannya imam ya, imam itu habis sholat Fatihah, sholat Fatihah, habis membaca surat Fatihah itu bacaan surat apa sih? Ora krungu blas, wis sampean berarti maca surat pendek yang apa pilihan kamu sendiri gitu loh. Ojo ngelamun malah ngedumel. Boh ora krungu. Tambah yuk piye jamaahmu kakek ngedumel. Ya gitu ya. Kemudian yang keempat, ikut amin ya. Jadi itu kan ada hadisnya kalau kita ngikut amin dan itu bareng ya. Jadi para malaikat itu ya podo sholat menuju jamaah dengan kita nak. Itu aminnya bareng malaikat. Insya Allah dosa-dosa kita yang sudah berlalu itu diampuni karena bareng aminnya malaikat. Kayaknya tinggal dua Mbak, tinggal 2 slide Mbak. Aturan soft ya, tadi sudah ada ya Kak ya. Jadi softnya perempuan seperti apa ya? Karena mungkin lah sholat jamaah lanang itu campur. Yang paling bagus, yang paling bagus dalam hadisnya itu sih perempuan itu pokoknya softnya di belakang laki-laki gitu loh ya. Tapi sekarang prakteknya alhamdulillah lebih ramah terhadap perempuan, yaitu diparo ya Mbak, dikasih ya Mbak, kasih ya pokoknya satir ya Mbak ya, dikasih sekat, dikasih tempat sendiri. Perempuan itu biasanya ruangan, kalau masjidnya bagus ya ruangan sendiri, kalau enggak ya setidaknya satir Mbak ya, penutup itu Mbak, kain atau pakai ngopo Mbak, ngopo sih Mbak, pokoknya pakai sekat. Artinya apa? Perempuan umumnya di sebelah, saya tak pikir di kiri ya, perempuan umumnya di sebelah kiri Mbak ya. Oh, ana sing kanan. Tak pikir dewe. Umumnya di sebelah kiri, enggak tahu. Saya kira kanan kirinya bagiannya jamaah perempuan itu menyesuaikan. Kalau masjid itu jalan utamanya, saya tak pikir di sini, Mbak. Jalan utamanya, aku bingung. Nih rumahku dhewe iki mandhep endi, ya? Ibarat gitu ya, barat lah. Karena aku sekarang hadapnya ke timur jadi angel ya. Kalau memang akses jalan tersebut, jalan utama masjid itu dari sebelah utara, ya, dari sebelah utara, maka posisi perempuan itu yang tidak dilewati jalan utama, ya Mbak ya, berarti kiri, ngono ya. Tapi kalau aksesnya dari arah selatan, perempuan bisa jadi di bagian kanan, ngono loh Mbak. Intinya ben perempuan itu ora dilewat-lewati, orang lewat-lewati wong sembarang jenis kelamin. Itu ya. Nah, aturan soft sholat ya, yang pertama kudu rapat. Rapat ya, orang rapat berdiskusi, rapat. Makruh sholat itu dalam soft sendirian, kecuali ada uzur syar'i. Ya, di sini saya contohkan di sini kemarin di COVID itu kan jarak-jarak Mbak ya, karena ada uzur syar'i. Soft depan, soft baris pertama dengan soft baris kedua ya, setidaknya 3 hasta. 3 hasta itu sak ngene loh Mbak, ya. Nah, tangannya Bu Im kecil ya, jadi ora iso nganggo ukuran ya. Kira-kira 50 cm ya. 50 cm. Ora sampai yo. Piro sih? Hasta iki segini, Mbak. Ya, sahastane wong Arab rada panjang ya, 40 kali 3 berarti 120. Ya pokoknya biasanya ditotok Mbak, supaya apa? Cukup untuk ruku dan sujud, enggak jeduk pantat temannya. Ya, kepalanya kita ketika sujud tidak nabrak depan atau kita kejeduk oleh di depannya atau kejeduk belakangnya. Ya, jadi senyaman itu. Kira-kira 1 meter 20 sentian ya jarak antar soft itu. Kalau yang jejer soft itu rapet ya. Nah, namun tak kasih merah tuh. Rapatnya soft itu perintah sunnah, bukan syarat sahnya sholat. Oke ya. Hanya syarat mendapatkan keutamaan sholat
jamaah. Betul ya? Jadi totonane soft itu biar rapi, biar indah, biar nyaman, dan ini untuk menggapai keutamaan apa tadi, sholat jamaah. Karena logikanya Mbak ya, kenapa sholat jamaah gede banget? Orang yang mau jamaah berarti hubungan komunikasi sosial dengan sekitarnya bagus. Kalau nggak bagus, orang gelem Mbak, sampai ketemu jamaah, gitu loh ya. Nah, bagaimana sholat jamaah secara streaming? Ini zamannya modern. Kemarin COVID itu, misalnya kan sebenarnya sholat Jumat nggak wajib ya karena ada PPKM gitu ya. Tapi kan kadang orang nggak mantep ya. Bisa sebenarnya bisa langsung diganti sholat zuhur. Tapi kemudian bagaimana kalau jamaahnya pakai streaming video? Nah, zamannya aulia anak milenial kan begitu ya. Menurut Imam Syafi'i, jarak antara imam dan makmum tidak lebih dari 300 hasta, ya. Berarti sebenarnya boleh dari masjid terdekat, tapi tidak ada penghalang antara imam dan makmum melihat gerakannya. Pokoknya kalau Imam Syafi'i rodo angel, Mbak. Rodo ketat ya, rodo hati-hati, ya. Tidak boleh terhalang apapun. Jadi kalau misalnya ya, Mbak, kebetulan masjidnya sopo. Masjidnya sopo. Umahmu dengan masjid nggak ada halangan apapun, kemudian kamu nggak mau campur dengan jamaah ya karena kemarin COVID ya, lah kamu kemudian dari rumahmu ya itu boleh, tapi nggak ada halangan untuk melihat gerakan sholat. Hitungannya dari mana? Dari soft terakhir atau dari apa pagar terakhirnya masjid 300 hasta itu. Sementara kalau imam atau ya, yang penting makmum tahu gerakan imam. Ini tadi yang lagi dibahas adalah jamaah streaming, Mbak. Imam Malik bagaimana? Sah jamaahnya, tapi tidak untuk Jumatan. Jadi jenengan melu jamaah sholat 5 waktu ya dengan streaming sah, tapi kalau untuk Jumatan ora ya, karena pada dasarnya Jumatan itu gitu ya, itu ada alternatif gitu loh Mbak. Kalau memang tidak bisa berjamaah untuk sholat Jumat, diganti sholat zuhur. Sementara menurut Imam Abu Hanifah sah secara mutlak ya, ikut sholat jamaah secara streaming itu sah. Tapi streamingnya tentu dengan masjid terdekat, syaratnya poin pentingnya ya, streaming itu tahu gerakan imam, berarti pastikan baterai, pastikan kuota, pastikan sinyal yang bagus. Kok ngapain jamaah streaming dang sinyalnya ora. Kemudian yang kedua, posisi makmum itu di belakangnya imam. Jadi kalau sampean umaiku sebelah baratnya masjid ya, berarti sampean kan ngarepe imam, ora entok. Berarti sampean kudune melu masjid sing kulone. Ngono ya? Mbak Yu, itu tadi jamaah streaming. Posisi makmum, kayaknya ini terakhir deh. Wah, ya terakhir. Berjamaah dengan satu makmum gimana? Makmum sebelah kanannya imam, mundur sedikit, pakai mundur sedikit, ya tergantung ya. Mundur sedikit atau mundur kayak di soft biasanya ya. Jadi ini mau menegaskan bahwa kemarin ada pertanyaan awal mulanya saya disuruh ngisi materi ini adalah bagaimana kalau jamaah podo-podo perempuan boleh nggak jejer? Orang entok jejer. Tujuannya apa tadi ya? Supaya bisa membedakan antara mana yang imam dan mana yang makmum. No ya. Setidaknya jaraknya adalah Mbak Yu ya. Setidaknya jaraknya ya, di mau tumit ya. Tumitnya imam mengarep ini ngadek ya kene ya. Iya sih angel temen ngadep ini. Ya, ini tumitnya imam, tumit ya. Tumit itu apa sih? Tungkak. Tumit ya Mbak, tumit. Pol-polane telapak kaki yang di belakang itu jenenge tumit ya. Nah, kemudian makmumnya, jempole makmume itu sejajar dengan tumitnya, ya. Belakangnya tumit gitu. Setidaknya segitu. Iku sopo sih ngantek meremelik Mbak yang di bawahnya Mbak Aulia itu siapa? Ya, seperti itu. Jadi ojo jejer, karena apa? Kalau jejer kan jadi nggak tahu Mbak, mana yang imam, mana yang makmum. Problemnya nanti kalau ada makmum tambahan ya, Aulia karo Dewi, Aulia jadi makmum, Dewinya Aulia jadi imam, Dewinya jadi makmum ya. Kemudian datanglah Yanti, karena jejer orang ngerti gitu jadi imam sing endi.
sing diteblek Dewi padahal sing imam Aulia, ngono lho, ya. Bisa sedikit aja nggak mau, apa no, gitu ya. Jika terlanjur ya, jika terlanjur ya, tidak di sebelah kanannya imam, makmumnya cuma satu, pindah secara bertahap. Kenapa tak tulisi pindah secara bertahap? Itu aturannya, Mbak. Kita gerak dalam sholat itu tidak boleh 3 kali berturut-turut Aulia. Jadi kalau kamu mau melangkah Aulia, ya, 1 plek, 2 plek mandek, ya, ya bertahap, bermandek, jalankan dulu, kok sampai bisa posisinya sebelah kanan imam. Jika tidak mau pindah gimana? Imamnya yang mengalah tuh. Aturannya gitu. Jika tetap di kiri imam itu ya makruh. Ya ora apa-apa sakjane. Cuman kok ketoro banget orang ngerti aturan ya. Kemudian hukum merenggangkan shaf itu juga makruh. Kemudian yang kedua, berjamaah dengan 2 makmum, maka makmumnya itu ada di posisi kanan dan kirinya imam. Kemudian posisi makmum di belakang imam, setidaknya ujung jempol makmum sejajar di bawahnya ya, di belakangnya ya, dengan tumit imam. Terima kasih. Bisa dilanjut dengan dialog, Mbak. Monggo. Ya, baik, terima kasih disampaikan kepada Bu Imratul Azizah karena telah menyempatkan untuk menyampaikan materi yang sangat bermanfaat buat kita semua. Nah, selanjutnya mungkin bagi ibu-ibu dosen dan juga teman-teman sekalian yang mempunyai pertanyaan, monggo disampaikan dengan fitur raise hand, Bu, dan teman-teman. Silahkan. Karena tadi materinya sangat menarik sekali ya, Bu. Materinya sederhana ya, tapi kemudian masih banyak dalam praktek orang yang tidak yang salah ya, keliru memahami ya. Ada Pak Warsito, Kak Wakanor, terima kasih hadir. Ini ada Mbak Intania Ika Fairuzi, monggo Mbak Intan. Monggo. Nggih, matur nuwun Mbak Vita. Assalamualaikum Bu Im. Waalaikumsalam. Nggih ngapunten mboten saged on cam niki. Okay. Nah, badhe tanget Bu Im. Kan misal itu kita itu di suatu lingkungan. Nah, di situ adatnya itu udah sholatnya itu kayak sejajar. Walaupun sebenarnya saya juga tahu kalau misal antara imam dan makmum itu yang tadi minimal itu di belakangnya tumit gitu. Sedangkan tapi emang kayak adat di situ itu emang sejajar gitu. Nah, itu hukumnya gimana ya Bu Im? Atau salatnya tidak sah selama berbulan-bulan itu atau bagaimana? Matur nuwun Bu Im. Oke, Mbak Intania dari mana ya? Dari ITS Bu Im. Makasih, karena kalau dari mahasiswaku Unugiri maupun mana itu Winsa, orang sing jenenge Intania. Adanya Intan ada, kalau Intania nggak ada. Makasih ya dari ITS, makasih hadir dan ikut aktif. Sudah menjadi tradisi. Sekali lagi, aturan shaf itu hanya aturan kesunahan, kesempurnaan, menyempurnakan keutamaan sholat jamaah. 1. Ya, artinya apa? Menambah nilai ya keberkahan jamaah, kesempurnaan jamaah itu dengan aturan shaf yang benar. Setidaknya untuk membedakan lah yoto aulia yang jejer terus-terusan, ya memang wis ngerti tengah, tapi kan bisa jadi imamnya orang di tengah kuwi kan, gitu loh ya. Jadi untuk menentukan orang misalnya ada yang masbuk atau apa langsung tok, oh imamnya kae, sing nganggo baju abang, sing nganggo baju putih, gitu loh ya. Lah kalau kemudian itu sudah tradisi, titik-titik no, imamnya itu maju titik, maju orang sak langkah Mbak, sak sikil. Kira-kira berapa? 25 cm, ya. Membedakan 25 cm apa susah sih? Ya. Sholatnya sah ya Mbak, sholatnya sah, ya. Karena apa? Aturan shaf tadi adalah aturan kesunahan untuk menyempurnakan keberkahan jamaah. Ngoten ya Mbak Intania.
Kemudian ini ada Titis. Iha Nur Hanifah mau tanya, monggo no? Mbak, itu ada Iha mau tanya. Iya. Ya. Monggo Mbak. Assalamualaikum Bu Im. Waalaikumsalam. Mana gambarmu, Nak? Nggak bisa dinyalakan Ih, ini Bu, melarat. gambarnya. Ora ada kuota. Allah. Jadi begini Bu Im, mau tanya, kan saya pernah dengar bahwasanya dari ustazah saya tuh bilang kalau wanita itu alangkah lebih baik itu sholatnya di rumah saja daripada berjamaah di masjid. Lah, dengan pernyataan seperti itu gimana Bu menyikapinya? Padahal kan penting sekali sholat Jumat. Sholat jamaah yang tadi sudah Bu Im jelaskan bagaimana apa itu perihal Oke. pahalanya dan sebagainya begitu Bu. Iya. Makasih Iha Iya, ya. Ya, memang begitu ya, ada hadisnya ya. Sholatnya perempuan itu lebih baik di mana? Di rumah ya. Maka bisa ada dua ketentuan Kak, ya. Oleh karena itu ya, di rumah tetap jamaah dengan asisten rumah tangga, dengan rewang, dengan anaknya, kan bisa Kak, ya, tanpa mengurangi, tanpa longso tidak mendapatkan jamaah dari masjid. Kemudian yang kedua, ya, itu karena dianggap perempuan itu sumber fitnah ya. Apa jamaah tidak ada orang itu orang masjid toh. Jadi diambil sisi positifnya saja ya, Nduk ya. Jadi kalau begitu sholat di rumah ya usahakan jamaah. Kemudian minta ke suaminya, Mas, lu ya pengen dapat jamaah, dapat pahala dari jamaah, biar nanti di list pahala saya itu tidak hanya memasak toh, pahalanya ada pahala jamaah dan lain sebagainya. Maka yang jenengan gitu ya, kalau sholat bukan misalnya maghrib dan isya, jenengan sholat zuhur, asarnya, subuh di rumah ben aku melu jamaah. Begitu ya, Mbak Iha ya. Kemudian sekarang pemikiran yang moderat, Mbak. Kalau kemudian seluruh perempuan sholatnya semuanya di mana tadi? Di rumah sendiri, ya. Sing ngape ngajari anak-anak cinta ke masjid, ke musola soko. Iya toh? Anaknya apa ki pengen belajar jamaah biar dekat dengan masjid. Biasanya kan anak dekat dengan ibunya kan, ya. Jadi gitu loh ya. Tolong dipahami. Ada anjuran perempuan lebih baik sholat di rumah itu dalam rangka menjaga martabat perempuan satu. Nah, sekarang ketika kondisi kita di Indonesia, perempuan tidak ngapa-ngapain gitu ya, ya. Makanya perempuannya kalau mau ke masjid ya nggak usah tebar pesona taala. Ya, ruku-ruku ya sih biasa saja, ora susah sing kepiye-piye ya. Nah, jadi tujuannya benar-benar pingin sholat, pingin syiar ya, bahwa masjid ini makmur. Gitu kan, Mbak? Nah, sekarang itu kalau sholatnya lebih baik di rumah loh, kenapa kemudian pengajian majelis taklim sing rameni masjid dan lain sebagainya justru perempuan? Ayo, orang sing ngomong. Gitu ya Mbak Iha ya. Jadi kita memahami, mensikapi antara anjuran dawuhnya Rasulullah dalam hadisnya, kita ambil sisi positifnya. Ya Nak ya. Ambil sisi positifnya tadi. Kalau kamu percaya untuk itu ya tetap bisa sholat jamaah di rumah bersama anggota keluarga yang lain. Gitu ya. Kemudian yang kedua gitu ya, kalaupun harus sholat jamaah di masjid, niatnya benar-benar jamaah, ora pamer kekayaan, ora pamer mukena bagus, ora pamer sok khusuk, karena biasanya perempuan itu lebih khusuk, lebih teliti gitu ya, ditoto niatnya dan tidak ada niat untuk menjadikan fitnah di sekitarnya, di masyarakatnya. Dan yang ketiga, niatnya ke masjid ya, para perempuan musola itu untuk syiar Islam, untuk memakmurkan masjid dan musola. Gitu ya Iha ya. Mbak Aulia, saya baca yang di chat room dulu ya, sambil nunggu yang pertanyaan langsung ya Kak.
Iya. Atau mungkin bisa saya bantu Dari bacakan? Titis. Loh, aku ya bisa. Oh, Ya, nyombe ya. Ya, terima Dari kasih. Titis izin bertanya, terkait aturan soft sholat, kata Ustadzah boleh di samping, kata Ustadzah boleh di samping dengan jamaah laki-laki. Sebenarnya lebih baik soft wanita itu di samping jamaah laki-laki atau di belakang jamaah laki-laki. Karena saya pernah mendengar jika bersampingan dengan jamaah laki-laki berarti jamaah laki-laki dan perempuan sejajar. Emang sejajar? Siapa sing ngarani orang sejajar? Ya, kalau saya yang suruh jawab lebih baik di samping. Kalau di belakangnya, Mbak, halo? Di belakangnya, apalagi pintunya hanya pintu belakang, perempuan itu luyak, biasa nih, jamaah. Laki-laki karin jo ape lewat ndindang. Ya, Mbak Titis, jenengan dari mana, Nduk? Halo? Titis, dari mana, Mbak Aulia? Mungkin dari ITS Bu, Mbak Titis itu. Dari ITS ya? Ya, Mbak Titis ya, kita itu perempuan. Ayo tunjukkan bahwa perempuan kita itu setara kok dengan laki-laki. Ya, yang membuat kita nanti masuk surga atau masuk neraka itu bukan karena gender dan bukan karena jenis kelaminnya, tetapi karena ketakwaan kita kepada Allah. Ya, jangan takut untuk memperjuangkan kesetaraan. Gitu loh ya. Jadi, saya ulangi ya. Sekarang malah sulit toh Mbak. Coba bayang no. Kalau softnya perempuan kudu belakangnya laki-laki, bisa-bisa perempuan ketinggalan sholat jamaah mergo apa? Nunggu laki-laki sampai toto. Iya toh Mbak. Woi, padahal sih biasanya rajin loh perempuan. Perempuan ini menunu ya, sudah rapi begitu sampai 10 sop. Wong lanang biasanya gedubiahan rakaruan, apa lewat nang bintang. Malah kesenggol bisa juga batal bareng. Ya Mbak, gitu ya. Jadi dengan kondisi sosial dan kondisi gedung, kondisi masjid musola kita, kondisi tradisi kita, saya lebih memilih yang samping, ya, samping disatir gitu loh ya, disatir ada sekatnya, ada ruangan tersendiri, ya. Coba tunduk ya. Logikanya itu lebih enak seperti itu. Ora enten-entenan. Itu nuwun sewu. Sampai niku dikarane wong wedok iku apa ya ora tertarik lihat gerakannya laki-laki di depannya. Ya. Halo? Ini selalu pakai kacamatanya laki-laki deh. Dikirane iki sing tertarik mbek wong iku wong lanang nang wong wedok tok ngono ta lah. Gak, masih wong wedok iki tertarik ndelokke wong lanang ganteng. Apa lagi apa meneh wong lanang ki coba oleh hari sujud ya kayak gitu sampai ning belakange iso ora konsentrasi. Woi. Aulia bayangno sendiri Mas Mbak, wong lanang sholat pakai sarung iya toh, saat sujud coba ketok kabeh kayak gitu. Hah? Kan wong wedok ngeres. Hah? Ora sido khusuk Mbak, wis bayangke sing macem-macem gitu loh ya. Jadi saya wis saya lebih seneng ya secara pakai metodologi maslahah kemaslahatan, lebih baik perempuan itu di samping ya, di bagian sendiri gitu loh Kak, daripada di belakangnya. Pasti ngerepot kayak Mas yo masjidnya atau musolanya ada pintu tengah ya, kemudian ada wong lanang kari, bisa jadi dia kan jalan di depannya soft perempuan toh, dan itu nggak boleh, kayaknya repot kabeh. Paham ya Nduk Titis ya? Dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan ya, Bu Im lebih memilih softnya perempuan itu disekat di samping. Itu tadi Titis. Kemudian ada Sania Putri An-Nabila, kalau ini mahasiswa UINSA. Saya izin mau bertanya Ibu, bagaimana hukum dalam satu ruangan terdapat 2 jamaah, apakah boleh atau tidak Bu? Satu ruangan, ya tergantung Tona, itu biasanya terjadi Nduk ya, Pak Sania ya, kalau kita di perjalanan ya, di masjid rest area, mana itu yang gede? Sragen. Rombonganku dan rombongan kamu, itu kan berbeda kebutuhannya, ya. Bisa jadi saya itu jamaknya takhir, bisa jadi kamu jamaknya apa kayak
takdim, ya. Bisa jadi kamu itu pakai ada, ya, walaupun dalam perjalanan kamu sok suci, sak suci, sak khusyuk, sholatnya nggak ngambil rukhsah, kamu sholatnya tetap 4 rakaat, sementara saya dan rombonganku ngambil qashar. Ya, jadi kalau kondisinya seperti itu boleh Sania. Sania mau ya? Tapi kalau di ini normal ya, bukan di perjalanan ya, di rumah-rumah sendiri. Oh no. Misalnya dalam satu rumah itu ada 3 keluarga, Mbak Aulia. Ya. Ada keluarga dengan kakak atas nama Bang Johan. Sholat. Kemudian keluarga atas nama Bang Joni mau sholat karena ada permusuhan. Itu ketara banget loh, Mbak. Ini kasusnya Mbak Sania. Kenapa pahala sholat jamaah gede banget? Kan karena ini. Nggak mungkin orang mau bersolat jamaah dengan orang yang tidak kami sukai. Gitu loh ya. Nah, gitu loh ya. Jadi kalau kasusnya Bang Johan sama Bang Joni di rumah dan memungkinkan ruang untuk berjamaah, kok jamaah dewek-dewek ada 2 kelompok, wis nggak bener. Ya Mbak ya. Jadi memahami sesuatu itu tergantung konteks. Tuh Mbak Sania. Yuk Mbak itu mau ada yang mau tanya lagi tuh. Oh Titis dari ITS, makasih ya Nduk. Saya mau Kemudian bertanya, Karima. Bu Im. Ya, Halo? Mbak Karima, monggo Mbak Jadi Karima. gini Bu Im, saya mau nanya tentang sholat berjamaah di masa pandemi ini Bu Im. Kan dianjurkan Sebentar. Ini suaranya Karima iya Bu ya? Im. Kenalan Karima, barangkali nanti dapat teman dari ITS. Kamu itu dari Winsa, prodi apa gitu Karima? Saya Karima dari Prodi Ekonomi Syariah. Monggo Nduk. Ya, saya mau bertanya Bu Im tentang penerapan sholat berjamaah di masa pandemi ini Bu Im. Kan anjuran pemerintah itu kita sholat berjamaah antara makmum itu diberi jarak 1,5 meter ya Bu Im. Bahkan di Masjidil Haram pun menerapkan sistem itu. Yang ingin saya tanyakan, kalau tadi antara imam dan makmum itu jarak minimalnya itu sebatas tumit, kalau antara makmum ini Bu Im, apakah ada batas minimum maksimumnya dalam penerapan sholat berjamaah gitu Bu? Di softnya itu apakah sah kalau misalnya jaraknya itu terlalu jauh gitu Bu Im? Terus saya juga pernah mendengar Bu Im bahwa ketika kita sholat berjamaah dan softnya nggak rapat itu di antara sela-selanya itu kan diisi setan. Makanya disunahkan untuk merapatkan soft. Terus bagaimana Bu Im ketika sekarang dianjurkan bahwa kita sholat berjamaah ketika di masjid dengan jarak 1,5 meter itu tadi Bu Im? Oke. Ya. Jadi Kak Karima ya, aturan sholat dengan apa tadi PPKM dengan COVID itu namanya aturan darurat. Oke ya. Kalau jarak minimal, kok pakai jarak minimal maksimal ya? Kalau jarak soft antar makmum nggak ada maksimal minimalnya ya. Jadi apa ya kuwi lho Mbak, sikilmu sikil antar makmum sama pundak iku lho dempet kan begitu toh ya. Tapi ojo dempet-dempet banget, sumuk tahu ya. Sewajarnya saja yang rapi, ojo renggang-renggang. Makanya renggangnya kan kira-kira bisa disesepi anake wedhus kan begitu ya. Berarti itu sudah renggang. Pokoknya kudu rapet. Gitu kan ya, kudu rapat tadi ya. Nah, bagaimana kemudian dengan aturan PPKM? Lah, aturan PPKM itu aturan darurat, jarak aman. Kalau kita mbak gebres, gitu, maka gebresannya itu tidak menjangkau sekitarnya, gitu loh Nduk ya. Jadi kemudian sekali lagi ya Nduk ya, aturan tentang soft ini hanya aturan sunnah untuk mencapai kesempurnaan utamanya berjamaah. Tidak berpengaruh atau bukan menjadi syarat rukun sah tidaknya suatu sholat. Jadi kalau misalnya ya ini lagi normal nih softnya misalnya ada soft di depan loh, itu kalau soft misalnya soft pertama itu sudah penuh Mbak, akhirnya Aulia ini kari dewean itu kan makruh tuh Aulia.
Cius. Iya, Bu. Kuwi maka aulia ya. Aulia maka jo carry. Kalau dhewean iku makruh tapi kepeksa ya. Itu harusnya kan yang di soft depan paling ujung itu harusnya mundur untuk ngonconi aulia. Carane iku ya berarti kalau noto soft kan dari kanan, Mbak, kanan. Sret sampai mentok kiri ya. Kemudian sret kanan sampai kiri. Berarti yang aulia carry ya sing ngerti aturan yang langsung itik langsung paling kanan. Berharap orang yang di depan paling kanan itu tadi ngonconi sampean gitu loh. Tapi ya wong sing paling kanan tadi sop pertama kalau tidak tahu aturannya tambah batal. Wong melangkai langsung sambil nyapa pisan, "Loh, Aulia kamu kari ya?" Apa ngonconi sop dan sambil ngomong komentar, orang mau batal sholatnya batal kabeh, Bang. Kalaupun terpaksa begitu ya, Aulia ya sholat tetap sandu, orang usah ribut, orang usah sawel-sawel dan ngablok yang konconi aku lah tambah gitu loh. Jadi kalau tahu aturannya sih enak gitu ya. Jadi gitu ya Karima ya, saya jawab dengan sambil guyon karena dalam prakteknya itu lucu-lucu banget orang-orang itu karena nggak tahu aturan gitu ya. Kari terakhir malah opo kuwi posisine ning tengah, bariku tengok nunggu koncone, ora usah nunggu koncone. Yen sampean terpaksa harus sendirian ya ora apa-apa gitu loh ya. Cuman kalau disengaja gitu kan kadang ada orang yang menyengaja, Mbak. Ya, mbuh karena sumuk, mbuh karena enggak suka kebetulan jejer karo yu yarsi kuwi mau. Kemudian sampean di belakang kuwi makruh. Tapi kalau posisi di belakang karena memang situasi yang tidak memungkinkan enggak apa-apa. Gitu ya Karimah ya? Iya, Bu Im. Terima kasih, Bu Im. Oke. Monggo Mbak Aulia, itu ada Mbak Desin Ya, mau silakan, tanya Mbak Mbak Aulia, Desi. jenengan persilahkan Kak. Ya, monggo Mbak Desi untuk langsung unmute. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Mbak Aulia. Bu Im ngapunten, mohon izin badhe tanglet. J. Ngeten Bu Im, dia mau kan bahas imam nggih. J. Kalau pengen tanglet nek teng desa niku kan imam itu kan apa ya? Enggak sefasih gitu Bu. Ada imam yang enggak fasih loh Bu. Sedangkan ketika kita membaca Al-Qur'an itu kan di apa ya? Dianjurkan untuk ditartil, harus bisa tartil, tajwidnya benar dan sebagainya agar artinya juga nggak salah nantinya. Nah, gimana kita menyikapi? Kan kadang kalau kita sholat dan imamnya itu baca Al-Fatihah aja kadang nggak fasih, nggak benar, itu kan gemes tuh Bu Im. Gimana kita menyikapi hal itu? Nanti padahal kita itu pengen jamaah di masjid, tapi dapat imam yang seperti itu. Gitu di desa, masjid ataupun musola, gimana cara menyikapi, gimana ya? Oke, Nduk paham ya? Oke, ya. Jadi ya itu tadi ya, niat dari sholat berjamaah itu kan kebersamaan, ya. Jadi niat kebersamaan ada aturannya tadi, harusnya siapa yang paling layak menjadi imam. Supaya apa? Sing ora dadi imam yo ora gelo, sing dadi imam yo ora sombong. Nah, satu lagi, makmumnya itu loh ojo sombong. Ojo ketinggian membuat standar, ya. Nilai utama misi dari jamaah adalah kebersamaan. Meraih ridho, meraih pahala dengan bersama-sama. Ingin masuk surga itu yang dewean ya lucu. Sing enak ki rombongan HES 1A di bawah bendera Desi. Wah, tik bareng. Seneng Des. Lah sampean Desi sendiri. Giliran Desi, lah kayaknya koncone. saya jawab guyon dulu ya. Itu logikanya begitu. Artinya apa? Ada ketentuan tadi ya. Orang yang layak menjadi imam kan aqra'uhum ya pertama ya. Yang bacaan Qur'annya bagus, ilmu agamanya kuat, begitu kan Des? Baru kemudian usia. Tetapi ya banyak nun sewu kiai tadi contohmu deso sih ya. Jadi banyak kiai deso ya.
asal tua, asal sudah merasa di situ lebih jadi tokoh gitu ya, kemudian nggak mau mengupgrade kemampuan baca Al-Qur'annya, dan kemudian ya nggak mau kalau disuruh memberi kesempatan yang lebih layak untuk jadi imam, ya enggak gitu loh ya. Lah, lo ya kan masalahnya begitu. Jo, aku gimana? Aku iki lo hafid. Nah, kok dapat imam kayak gitu, gemes. Ya, ini dari sisi saya sebagai calon makmum, turunkan grade-nya. Ya, turunkan grade-nya, ya. Bagaimanapun beliau sudah menjadi imam di situ sudah lama. Oke lah, ya. Kalau dia merasa pantas, ya berarti dia tanggung jawab. Oleh karena itu kemudian kembali ke tadi adabnya imam. Yang pertama adalah konsep payung, harus memberi kenyamanan. Kenyamanan dalam hal apa? Bacaannya kudu fasih, tartil. Tadi kan sudah saya sampaikan, Mbak, ya. Dengan kalau orang tahu ilmunya, Mbak, maka kalau dia merasa ada yang lebih bagus, ada yang lebih pinter, ada yang hafid, sementara saya nggak hafid, apalagi nuwun sewu, ilat Jowo, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, gitu ya. Misalnya ya. Kalau dia sadar, maka dengan keikhlasannya ya akan nuwun sewu, ya. Saya tak jadi takmir masjid, saya yang mengelola masjid, tapi nuwun sewu, imame ampun kulo, ada yang lebih layak. Ngoten ya Mbak Desi ya. Saya kira kok itu banyak anak kasusnya kayak gini banyak, ya. Tapi memang ya itu, baik imam maupun makmum harus sama-sama menyadari tadi fikihnya, ilmunya kan begitu. Tapi kalau dihadapkan pada fakta di masyarakat, turunkan ego masing-masing dan insya Allah gitu loh ya. Insya Allah tetap diterima keberkahan kebersamaan sholat jamaah tersebut. Ngoten ya Nduk Desi ya. Oke, matur suwun. Bu ya. Oke, banyak Nduk, banyak kasusnya. Jadi makanya ilmu-ilmu yang sederhana kayak gitu, apalagi ini tentang persoalan ibadah, semoga saling bisa menyadari ya, tidak mengedepankan ego baik calon jamaah maupun apalagi imam tetap suatu masjid ya. Kalau memang ada yang lebih bagus, harusnya gitu ya. Harusnya dia akan memberi solusi matur ke takmir. Sekarang itu ada yang lebih pantas. Kalaupun saya kalaupun saya harus menjadi imam, ya tidak 5 waktu sholat, mungkin saya di waktu-waktu yang krusial, yang bapaknya itu yang lebih pantas itu nggak bisa, saya bisa menjadi badal. Mestinya ya. Tapi kan yang wis kadung dadi imam kan pengennya selamanya, Des. Jo, aku harus bagaimana ya? Berarti ke kamunya, ke sayanya ya, turunkan. Nah, turunkan. Artinya tahu fikihnya seperti ini, tapi fakta tidak memungkinkan demi kebersamaan ya. Jangan memecah belah, malah sampai jadi provokator. Ojo sholat ning kono. Oh, imame sholatnya macane gak bener. Oh, bagaimana sampean calon sarjana malah kompor. Ngoten ya, Nduk ya. Monggo Mbak Aulia. Mungkin karena waktunya juga sudah lewat ya Bu ya. Jadi mungkin pertanyaan Mbak Desi tadi merupakan pertanyaan terakhir di kajian pada hari ini. Saya tutup ya Nduk, intinya kesimpulannya tadi ya, aturan tentang sholat berjamaah sudah ada. Tetapi aturan ini ya sebatas tidak berpengaruh terhadap kesahan sholat, bukan masuk ke syarat dan rukunnya sholat, jangan jangan dipegangi secara kaku, apalagi sampai menabrak kebersamaan dan kerukunan masyarakat suatu daerah, gitu ya. Jadi aturan-aturan tadi saya sudah pertegas, ini aturan untuk apa, ini aturan untuk apa, begitu ya, gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya kita, apalagi ini dari lingkungan kampus itu adem gitu loh ya, berpendapat, bersikapnya di masyarakat, jangan jadi kompor, jangan jadi provokator ya, seperti yang tadi saya contoh-contohkan begitu. Ya gitu ya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima kasih banyak Bu Im. Im, dan semoga Sami-sami. Bu Im selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap urusannya. Amin, amin. Mungkin sekian kajian pada hari ini. Saya sebagai moderator menyampaikan banyak minta maaf atas kekurangan yang udah saya lakukan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf, segala kekurangan datangnya dari saya dan kelebihan itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone.